Ya oke, WhatsApp. Oke, nah, ketemu lagi di konten gua di channel LVIT dan ini tuh hari ke berapa ya? Ketiga. Jadi kemarin tuh sebenarnya gue tuh udah latihan, cuman nggak kerekam ya. Dan ini vlog kedua di prep kompetisi dan ini gue mau menambahkan, kemarin kan full latihan ya, ini gue mau menambahkan apa yang gue makan. Jadi sebelum gue latihan gue tuh biasanya mengonsumsi nasi dengan apa sih ini, nori. Ini beratnya itu 250 gram dan kurang lebih kalorinya segini. Jadi kenapa nggak ada proteinnya? Karena emang ketika kita mau latihan itu sebenarnya kita nggak butuh protein. Yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah karbohidrat sebagai sumber energi yang mana nanti akan dipecah atau diolah menjadi glikogen dan disimpan di otot dan menjadi sebuah energi. Jadi ibaratnya tuh seperti ya bensin lah ya. Nah, setelah latihan baru protein di situ berperan sebagai bahan recovery atau pembentukan massa otot. Jadi itulah kenapa alasan gue tuh makan karbohidrat terlebih dahulu sebelum latihan, dan jarak antara makan dan latihan itu cukup lama ya, 1 jam sampai 90 menitan lah, karena emang nasi yang gue makan cukup banyak. Jadi ya biar tidak begah dan enak juga. Itulah kenapa gue tuh mengonsumsi makan di jam berapa ini, jam 9, dan gue latihan nanti jam 10 atau setengah 11. Nah, kurang lebih looknya kayak gini. Nah, jadi nasi dan nori aja karena emang gue tuh nggak butuh protein. So let's eat. Gue makan pakai tangan ya, sorry. Dan habis. Nah, nanti tunggu kurang lebih 1 sampai 90 menit. Habis itu latihan. Jadi sampai ketemu di sesi latihan. Oke, kita sudah di tempat latihan dan hari ini tuh metode latihannya itu metode latihannya. Hari ini kita latihan kaki, dan karena kemarin hari Minggu itu gue udah ngelakuin extension dan leg curl-nya di sana. Mungkin di sini itu cuman fokusnya di compound movement, yaitu di deadlift sama di leg press. Dan yang pertama-tama warm up terlebih dahulu ya untuk deadliftnya ya. Dan semoga aja sih nanti gak cedera ya, karena kemarin tuh bagian lats gue tuh sedikit ngalamin namanya itu strain, jadi kayak tegang atau kram gitu karena jatuh dari motor. Ya semoga gak kenapa-napa sih. Oke. Warm up set dulu. Total warm up set nanti itu 3 set. Jadi kita lakuin warm up set 1 kurang lebih di 10 sampai 12 repetisi.
Ya oke, 12 dan nanti langsung dinaikkan ke berarti ke 40. Panas ya guys. Nah di sini kalian tuh boleh ngambil rest dulu 1-2 menit ya, atau ya kalian bisa langsung. Langsung naik ke 40 lagi. Oke, dan kita masuk bridging, cukup 1-2 reps aja. Oke, ambil jeda rest dulu 1-3 menit sebelum masuk ke top set. Capek ya? Ya, dan kita masuk top set. Gue nggak tahu gue bisa dapat berapa ya, karena jujur nanti kompetisi yang bakal gue ikutin tuh bukan kompetisi yang mengharuskan gue tuh pakai pakai celana dalam ya, tapi lebih ke board short atau celana pantai. Jadi ya untuk main kaki sendiri gue kalau bisa tuh mengurangi volumenya, karena emang nanti takutnya itu nggak proporsional
atau untuk kelasnya itu kurang sesuai gitu. Karena emang nilai terbesarnya itu yang paling dinilai itu di bagian upper ya. Jadi kelas yang mau gue ikutin itu kelas men's fisik. Jadi ya let's try lah. Kaki seketemunya aja, dan ya ukuran kaki gue sekarang tuh udah makin kecil. Kita coba at least dapat 6 ya. Oh iya, jangan lupa pakai sabuk ya guys, biar safety lower backnya. Shit. Fuck. Shit. Damn. Sumpah gue benci banget latihan kaki anjing. Dan kita masuk set kedua. Tadi kayaknya gue dapet 8 deh. Jadi nanti set keduanya cukup 4 sampai 6 reps ya. 4 aja deh ya. Capek cuk.
Satu set lagi. 2 reps. Set terakhir 2 reps. Habis itu leg press. Oke. Leg press. Dan kita lanjut latihan terakhir, leg press. Jadi emang latihan kaki hari ini cuma 2, fokusnya cuma di compound ya. Dan gue pun juga nggak pakai squat karena ya di kondisi defisit kalori yang kayak gini tuh, kalau main squat itu rawan ya, cederanya itu rawan dan lebih besar daripada deadlift tadi. Soalnya penumpuan beban atau tekanan bebannya itu kalau squat kan di sini. Jadi benar-benar neken banget di sini loh. Itu kalau gue ya. Dan itulah kenapa aku tuh ganti dengan leg press. Dan dengan menggunakan leg press ini pun gue tuh bisa apa ya? Namanya itu bisa push nyampe failure, benar-benar nyampe failure karena ini ada pengamanannya juga dan ini juga lebih aman ya. Jadi kalaupun nanti nggak kuat tinggal di relax seperti ini. Beda kalau dengan squat ya. Kalau dengan squat itu nanti kalau misalnya nggak kuat nih, kita maksain biasanya lower back, kalau enggak ini yang kena. Dan itu bener-bener gue hindarin banget. Dan ini leg press gue nggak warm up karena menurut gue tadi itu saat main deadlift itu ada gerakan sedikit squat pattern ya, walaupun dengan bantuan hinge movement, tapi pergerakan di paha juga cukup besar. Jadi gue tuh nggak perlu ngelakuin warm up lagi untuk gerakan squat pattern. Dan kita coba ini di 240. Jadi di sini tuh ada 10-nya guys. Jadi 5 20-an, 10 dan 10. Jadi 220 dikali 2 240 dan kita coba di 12. At least dapat 12 lah. Karena ini maksudnya gerakan hypertrophy ya. Jadi gue tidak akan memaksakan beban yang sangat berat dan hanya mampu melakukan 6 reps, tapi diusahakan ya rep range di 12. Let's go.
Anjing. Berapa tadi? 20 ya? Oke. Ini 3 set. Set kedua nanti 10. Set ketiga 5. Shit. Ya, kita masuk set kedua. Repetisi 10. Ntar guys. Ini coba banget, sumpah. Kita lepas. Satu lagi. 5 repetisi. Ini. Sumpah. Aduh. Aduh. Dang. Kita masuk set terakhir. Gue nggak tahu ini kuat berapa ya. Paha gue sakit banget, cok. Sumpah. Bagian ujung sini sakit banget, sumpah.
Mungkin karena tadi tidak di apa, di clock ya. Jadi gue tuh mainnya tadi half reps lah, jadi nggak nyampe apa dikunci lututnya. Jadi benar-benar stimulusnya tuh kumpul di sini semua nih. Sakit banget. Aduh. Tapi kita coba set terakhir. Nanti di lock aja ya. Jangan nggak di lock. Penekanan di sini gede banget. Dan gue takut sih karena nggak normal. Biasanya gue yang sakit itu area sini, tapi ini tumben-tumbenan di sini. Blok aja. Dua lagi. Satu lagi. Pas. Oke, selesai. Benar-benar selesai. Setelah ini rest dulu 1-2 jam, habis itu makan. Nanti gue kasih tahu post workout meal gue itu kayak gimana. Ada berapa kalori, protein, karbohidrat, dan fatnya. Oke. Shit. Aduh. Coba guys. Oh my god. Ya oke guys, kita masuk jam makan. Ini post workout meal. Jadi nanti gue jelasin ini yang gue makan itu apa. Jadi ini tuh ya kalian bisa lihat. Nah ini tuh nasi, dada ayam, sama telur. Jadi nasinya itu kurang lebih takarannya 150 gram. Terus dada ayamnya itu 250. Terus telur yang gue rebus lunak ya, habis itu gue kocok dan gue aduk sama nasinya juga sekalian. Itu 4 butir dengan kuningnya. Dan buat bumbunya itu ada bumbu dari bon cabe yang pedas dan juga bon cabe yang rumput laut. Nah, bumbu bon cabenya itu kurang lebih takarannya itu 5-10 gram. Dan bumbu yang lain itu ada lada hitam. Jadi kurang lebih kalorinya segini. Nah ini tuh apa ya, ini tuh biasanya gue makan itu setelah latihan atau jam siang lah istilahnya, dimana gue tuh bisa makan banyak. Nah nanti makan terakhir itu di jam 7 atau jam 8 malam. Jadi sisa kalori yang bisa gue konsumsi, dan kurang lebih ini kalori yang gue konsumsi ya dari pagi sampai sekarang. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Dan selamat makan dan sampai ketemu di jam makan malam nanti di jam 8. Makan dulu guys. Dan ini udah masuk jam makan terakhir ya. Ini di jam ini udah di jam 8:30 dan ini makanan terakhir gua. Jadi nasi 300, dada ayam 100, kemudian ada sayuran kurang lebih 100 gram. Total kalori ada di sini. Dan kurang lebih ya kayak gitu aja kegiatan gue hari ini dan vlog gue dari awal gue sarapan sampai makan malam. Ditunggu untuk vlog-vlog gue selanjutnya terkait prep
kompetisi. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Thank you.